إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Pada malam Kamis kali ini, yaitu Rabu malam Kamis yang bertepatan dengan malam yang ke-26 dari bulan Sya'ban tahun 1434 Hijriyah. Dari sini, dari mengetahui tanggal bulan ini, tentunya kita sudah diambang pintu memasuki bulan Ramadan. Yang salah satu sikap menteladani salafus saleh adalah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Perkara yang paling terbaik sebagai perbekalan untuk seseorang menyambut bulan Ramadan, yang itu merupakan jejak salafun saleh, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khairuz zadit taqwa wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Maka berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa. Sebagaimana di dalam jadwal kajian intensif menyambut bulan Ramadan untuk malam hari ini adalah tafsir ayat Siyam. Tentunya sangat sulit untuk kita mentafsir keseluruhan daripada ayat-ayat Siyam yang ada dalam surat Al-Baqarah. Namun kita memilih satu ayat daripada ayat-ayat Siyam yang ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang pertama, ayat yang ke-183 daripada surat Al-Baqarah. Yang keterkaitannya adalah, penekanannya adalah at-taqwa di sini. Hubungan takwa dengan as-siyam, ataupun hubungan puasa dengan ketakwaan. Dan tafsir yang kita pilih sumbernya adalah tafsir As-Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Rahman di Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
Harapannya kita bisa memetik beberapa faedah dari ayat 183 dari surat Al-Baqarah ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita membaca tafsir ayat ini. Yang sebelumnya kita baca dulu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, para sahabat ketika melewati ataupun mendengar ayat yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mereka pasang betul telinga mereka. Mereka pasang betul telinga mereka karena mesti yang akan disebutkan di ayat tersebut adalah perkara-perkara keimanan yang jika seseorang menerapkannya akan bertambah keimanan pada dirinya, dan jika seseorang melalaikannya akan menurun pula nilai keimanan pada dirinya. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan merusut, bertambah dengan ketaatan dan akan merusut dengan kemaksiatan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sekilas dari ayat ini tentang ketakwaan adalah dari kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Menunjukkan bahwasanya salah satu fungsi daripada asyam adalah bertakwa, untuk mendatangkan ketakwaan sebagaimana bahwasanya dengan berpuasa akan mendidik seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, mentafsirkan ayat ini, yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi annahu farada alaihim siyam kama faradahu alal umami as-sabiqah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dengan sesuatu yang itu merupakan karunia Allah terhadap hamba-hambanya. Artinya dari perkataan Syekh Sa'di ini menunjukkan bahwasanya diwajibnya puasa ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan. Kalau itu kenikmatan, apa kewajiban bagi kita? Bersyukur. Mensyukuri kenikmatan ini. Jadi jangan sampai ada dari kita merasa, aduh puasa datang lagi, terbeban dengan puasa tersebut. Tidak. Hendaknya dia bergembira, bersyukur adanya puasa tersebut. Karena itu adalah minna, merupakan karunia, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hambanya.
bentuk kenikmatannya dengan puasa tersebut. Dia akan menjadi orang yang bertakwa dengan puasa tersebut. Dosa-dosa akan terampuni dengan puasa tersebut. Dia akan dilindungi dari api neraka dengan puasa tersebut. Dia akan terlatih untuk menjadi orang yang bersabar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan dengan sesuatu yang itu merupakan karunia Allah terhadap hamba-hambanya, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah Allah fardukan, wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Berarti bukan hanya kepada kita saja puasa tersebut diwajibkan. Umat sebelumnya juga diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan diriwayatkan mereka lebih berat puasanya dari kita. Lebih berat puasanya dari kita. Sehingga para sahabat di awal-awal diwajibkannya juga mengalami hal yang serupa. Berat cara berpuasa. Contohnya, jika seseorang sudah datang waktu iftar dengan tenggelamnya matahari, kemudian dia belum makan, belum berbuka, tertidur, masuk isya, bangun, tidak boleh lagi makan, harus melanjutkan puasa untuk berikutnya. Harus melanjutkan puasa berikutnya. Nah, ini awal-awal diwajibkannya berpuasa kepada para sahabat yang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hal tersebut dimansuhkan. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad wa khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minum bebas, walaupun sudah tertidur, walaupun sudah masuk isya, sampai nampak waktu fajar, benang putih dari benang hitam daripada waktu fajar. Kenapa kok di sini kita dibanding-bandingkannya dengan ahli kitab berpuasanya? Jadi perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa, karena berpuasa tersebut juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian sebagai bentuk tasliyah, yaitu pelipur lara, penghibur kepada kita. Mungkin ada rasa terbebani dengan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur bahwasanya kewajiban berpuasa ini bukan hanya kepada kalian. Umat sebelum kalian juga merasakannya, mengalaminya. Jadi ketika seseorang ditimpa musibah, misalnya ada musibah, kemudian diingatkan dengan yang sebelum-sebelumnya, orang yang lebih parah musibahnya, itu akan lebih ringan bebannya akan dia hadapi. Demikian juga kaitannya dengan kenapa kok diberitakan tentang puasa yang sebelumnya, supaya umat ini merasa bahwasanya bukan hanya mereka saja yang terbebani dengan puasa, umat sebelumnya juga mengalami demikian. Ini yang pertama faedahnya. Faedah yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan kepada umat ini. Coba misalnya keutamaan puasa ini, kenikmatan puasa ini hanya diberikan kepada umat sebelumnya, umat ini tidak ada. Ya berarti ada yang kurang bagi umat ini daripada ibadah yang mulia. Namun ketika umat ini juga Allah fardukan kepada mereka puasa, menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang ada di umat sebelumnya juga berlaku bagi umat ini, supaya kesempurnaan mereka lebih dari umat-umat sebelumnya. Keutamaan yang ada pada umat sebelumnya dimiliki oleh umat ini.
li'annahu minas syara'i wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Karena puasa ini merupakan syariat dan perintah yang terkandung di dalamnya kemaslahatan bagi makhluk, bagi manusia di setiap zaman. Di setiap zaman. Ini maslahat daripada puasa ini. Kenapa kok diperintahkan kepada umat ini sebagaimana diperintahkan kepada umat sebelumnya? Karena maslahat yang ada di dalam puasa ini itu berlaku bagi semua zaman, di setiap zaman. Maslahat puasa ini banyak sekali. Faedah daripada berpuasa ini banyak sekali, dan yang paling penting adalah faedah yang berkaitan dengan akhirat. Puasa itu junnah, perisai, tameng yang bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Ini adalah faedah daripada faedah berpuasa. Kata Syekh Sa'di rahimahullah melanjutkan tafsir beliau, wa fihi tansyiyatun li hadhil ummah. Di dalam ayat ini terkandung motivasi bagi umat ini. Motivasi, tansyid, penyemangat untuk umat ini melakukan puasa. Dari mana? Bi'annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmili al-a'mal. Sepatutnya bagi kalian untuk kalian mengalahkan, untuk kalian menang, untuk bisa mengalahkan selain daripada kalian di dalam penyempurnaan amalan. Jadi kalau umat sebelumnya mereka melakukan puasa, di mana puasa salah satu amalan kesempurnaan, maka hendaknya kalian jangan kalah. Kalian harus menang. Kalian harus menang. Kalian kalahkan mereka di dalam mendapatkan kesempurnaan amalan-amalan ini. Wal musara'ati ila salihil khisal. Untuk kalian berlomba-lomba mendapatkan perkara yang baik, yang saleh. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah, dan puasa ini bukan suatu yang berat. Bukan suatu yang berat. Nah, ini ada dua faedah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini kepada umat ini, kemudian dibandingkan dengan puasa ini diperintahkan kepada umat sebelumnya. Karena dua faedah ini. Pertama, karena puasa itu adalah suatu penyempurnaan amal yang hendaknya kalian jangan terlewatkan bagi kalian, supaya kalian lebih sempurna. Yang kedua, dikarenakan sebagai tasliyah tadi, bahwasanya puasa itu bukan sesuatu yang berat. Buktinya Allah Subhanahu wa taala pun telah mewajibkan puasa ini kepada umat sebelum kalian. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilati allati ihtasaitum biha. Bahwasanya puasa ini bukan perkara yang berat, yang khusus kalian saja yang mengalaminya, namun juga umat sebelum kalian juga pun melaksanakannya, diwajibkan atas mereka. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masru'iyyati siyam. Masuk ke dalam poin yang inti pembahasan kita pada malam ini tentang la'allakum tattaqun ini. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya berpuasa. Apa hikmah disyariatkannya berpuasa? Faqala la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena puasa merupakan faktor yang paling
kuat untuk mendatangkan ketakwaan. Karena isi daripada puasa itu sendiri adalah perkara-perkara ketakwaan. Man lam yada' qaulaz zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Seseorang yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengan amalan palsu, Allah tidak butuh kepada puasa dengan meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya. Menunjukkan bahwasanya di dalam puasa itu adalah terkandung perkara-perkara ketakwaan. Sebab untuk seseorang melakukan ketakwaan, karena dia tahu kalau dia melakukan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar, maka nanti khawatir puasanya tidak sah ataupun tidak mendapat pahala. Maka tentunya dia di saat berpuasa berusaha untuk semaksimal mungkin dia bertakwa. Lianna fihi imtisalu amrillahi wa tinabu nahyihi. Di dalam berpuasa tersebut terkandung pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan makan dan minum dan pelampiasan syahwatnya dengan jima dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini adalah larangan-larangan yang didapatkan di dalam puasa, yang dengan seseorang melanggarnya akan membatalkan puasanya. Makan di siang hari ya batal puasanya jika dengan sengaja, minum di siang hari ataupun bersetubuh berhubungan dengan keluarganya di siang hari akan membatalkan puasanya. Famimma istamala alaihi minat taqwa, maka dari kandungan ketakwaan yang terdapat di dalam ayat ini, pertama kata beliau, an-nasaim yatruk ma haramallahu alaihi minal akli wasyarabi wal jima'i wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ila Allah rajiyan bitarkiha sawabahu fahadza minat taqwa.